sharing ini adalah seorang wanita yang hebat. Menurut saya ini dia adalah pribadi yang hebat. Yes. Kenapa? Karena beliau itu suka belajar. Yang saya tahu beliau suka belajar. Yes. Oke, dan bukan cuma belajar buat pribadi aja. Yeah. Tapi dia akan salurkan lagi buat orang-orang di luar sana. Yeah. Jadi backgroundnya beliau itu dosen. Yes. Di Cianjur. Wow. Oke. Dia harus invest waktu, invest uang juga buat dia akhirnya ngajarin sesuatu, edukasi buat banyak orang, tapi nggak berhenti di situ. Dia masih bisa manage waktunya. Wow. Untuk dia akhirnya ada di bisnis Prudential. Wow. Dan bersyukurnya prestasinya maksimal. Wow. Oke, beliau ini baru kenal sama leader kita Ko Andre Gunawan. Belum 1 tahun, Bung Ben. Belum 1 tahun ya. Waktu kenal sampai akhirnya promosi belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Dan yang serunya beliau kenal sama Ko Andre itu dari suaminya. Yang which is dimana suaminya pun baru kenal waktu lagi naik sepeda. Oke, ini memang anak senja. Ya, jadi dia kenalan di warung senja katanya ya. Saya nggak tahu Ko Andre bilang langit biru. Mungkin begitu Ko Andre ya. Tapi akhirnya beliau yang tadinya saya sempat tanya banyak. Beliau itu pribadi yang sebenarnya anti sama Prudential. Kebayang nggak? Bukan anti sama asuransi, dia anti sama Prudential karena sempat rada kurang teredukasi aja, kurang mengerti tentang unit link. Wow. Akhirnya beliau tutup polis Prudential. Dia mau cari asuransi lain. Tapi bersyukur kita rangkul kembali. Dan hari ini akan jadi leader besar di Legacy. Tepuk tangan buat Gita Novrica. Aduh, terima kasih teman-teman semua. Boleh duduk sekarang. Ini agak deg-degan soalnya saya masih newbie banget ya di sini teh. Benar-benar baru join itu. Ketemu Ko Andre, suami saya ketemu Ko Andre itu bulan April akhir. Baru dapat kode agen itu Mei akhir 2022 kemarin. Jadi benar-benar newbie banget. Sebentar ini masalah teknis. Agak deg-degan atau udah pertama kali ini? Oke, ini jelas nggak yang di online? Kalau ditempelin di sini ya. Ini aman nggak? Aman? Oke, ya, oke. Nah, jadi judulnya bingung kan disuruh kasih judul gitu, apa judulnya gitu ya. Ya udah ini aja, soalnya kemarin kita pokoknya gaskan dulu lah gitu ya. Tapi bukan berarti saya sama suami saya orang yang paling positif gitu ya, cuman kita share aja apa yang kita alami kemarin gitu ya. Boleh di next, Pak? Nah, jadi sedikit background. Jadi saya sama suami ketemu 2016, kita nikah 2018. Nah, saya Haris ini memang orang finance dari awal, akunting banget. Jadi kalau misalnya kebutuhan keluarga juga, sebulan tuh bikin budgeting gitu ya. Jadi kantong-kantongnya itu dia udah jelas banget lah kemana-mananya gitu ya. Mau buat nabung buat liburan gitu ya, mau buat sehari-hari itu dia udah jelas banget. Dan dia udah kerja itu semenjak 2012. Kuliah juga dia udah kerja. Pernah jadi MLM juga di DBS dulu ya. Jadi pokoknya semuanya dia kerjain lah yang bisa mendapatkan, cuman dia kerjakan gitu ya. Saya ketemu dia di waktu kita kerja sama-sama di hotel gitu ya. Saya kerja di hotel 3 tahun. Nah setelah itu kan kita rencana nikah, akhirnya saya resign gitu ya. Karena pekerjaan di hotel itu cukup berat. Karena weekend itu harus masuk gitu ya. Ditambah selain saya kerja di hotel, saya ngajar piano juga weekendnya gitu. Jadi Senin Jumat saya ngajar saya di kantor, weekendnya itu saya ngajar musik gitu. Nah, terus juga saya bikin social project juga yang masih sampai sekarang yang tiap tahunnya memang dapat dana hibah gitu. Jadi masih dikelola dana hibahnya oleh saya untuk menjalankan project-project sosial. Nah, sama ditambah ada jadi dosen saat ini gitu di Cianjur. Pada nanya jauh banget ke Cianjur gitu ya. Ya, tapi memang kebetulan karena hybrid, jadi seminggu tuh ngajar 2 kali. Jadi saya atur waktunya, sekali itu hari Selasa aja ke Cianjur untuk offline. Nah kadang-kadang weekend itu biasanya hari Sabtu itu saya ngajar. Cuman kan sekarang banyak ada training kan tiap Sabtu di Legacy. Jadi saya atur biasanya malam-malam, jadinya saya ubah jadi misalnya Rabu malam, Kamis malam gitu untuk ngajar. Saya juga punya YouTube sebagai merilis stres gitu ya sehari-hari.
Iya, jadi YouTuber juga. Jadi itu sebelum ketemu Prudent. Lanjut. Selanjutnya, nah ini kita mau fotonya nikahan semua. Soalnya saya sama keluarga saya tuh keluarga besar nggak pernah foto. Jadi ada cuma foto nikahan ini aja. Nah jadi saya kebetulan itu cuma 2 bersaudara. Jadi kecil lah, cuma 4. Nah Harits itu dia adanya 4. Dan yang kerja cuma bapaknya aja. Nah jadi kita berdua itu kadang-kadang support juga keluarganya suami saya gitu ya. Jadi adik-adiknya kan banyak, masih kecil, yang paling kecil itu bedanya 20 tahun. Iya, jadi bedanya 20 tahun sama Hari, jadi kita sudah seperti kita belum dikasih karunia anak, tapi kita udah seperti punya anak, karena punya dedek yang jauh banget jaraknya, 20 tahun sama Haris gitu, kelahirannya juga masih 2000 berapa gitu ya, jadi jauh banget gitu. Nah kita support keluarganya Haris, kebetulan kalau bapak saya alhamdulillah berkecukupan, jadi kita tidak perlu mensupport mereka ya. Nah, kalau Haris itu karena bukannya karena nggak gimana-gimana, cuma memang karena banyak aja kepalanya ya. Jadi adanya 4 dan masih kecil-kecil. Jadi kita bekerja kadang-kadang memang suka bantuin beliau gitu ya, bapak mama mertua saya gitu. Nah, next. Nah, 2021 sampai 2022 itu kayaknya tahun yang paling berat gitu ya buat saya sama suami. Jadi waktu itu kebetulan keluarga suami saya itu kena musibah, terjerat pinjol. Nah jadi kita harus jual 1 mobil, habis tuh 1 mobil. Nah setelah itu di tahun 2021 papa saya kena kanker. Kankernya itu kanker limfoma non-Hodgkin. Nah jadi ini foto papa waktu efek kemonya, karena jadi waktu itu kondisinya papa tuh nggak ada asuransi dan BPJS-nya nggak aktif. Nah jadi saya ini baru ngaktifin BPJS-nya lagi gitu ya. Jadi oke, nggak apa-apa, ini kebetulan alhamdulillahnya masih stage awal. Jadi dia masih di awal, jadi ketahuannya itu alhamdulillahnya di amandel. Jadi saat makan beliau itu terasa kayak ada yang ganjel. Nah mama saya kebetulan apoteker, jadi waktu itu dikasih obat, mungkin dahaknya aja nggak cair gitu ya. Jadi dikasih tanpa ke dokter, dikasihlah obat pengencer dahak. Ternyata berapa bulan, selang 2 bulan, 3 bulan kok masih aja gitu ya, masih kerasa banget tuh si amandelnya tuh kayak apa ya, ada yang ganjel gitu ya, jadi makan tuh nggak enak. Akhirnya ada bapak saya tuh tipe yang nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu ya, jadi nggak mau lah, bisa sehat gitu, kuat gitu ya, bapak nggak mau gitu ya. Nah akhirnya karena dia udah merasa nggak nyaman banget, dibawalah ke THT, dan pas dokter THT kaget, Pak, ini bukan tumor yang biasa aja katanya gitu. Ini bahaya Pak, harus cepet-cepet. Akhirnya kita ke Santosa waktu itu. Nah di Santosa dokternya bilang harus dibiopsi dulu, nanti kita lihat selanjutnya gimana. Dan ternyata memang benar kanker limfoma non-Hodgkin gitu. Nah untungnya kanker limfoma non-Hodgkin ini rate kesembuhannya masih tinggi. Cuman papa saya waktu itu udah umurnya di atas 60 gitu ya. Jadi saya khawatir, sama mama tuh khawatir ini bapak sanggup nggak ya untuk ngejalanin kemo gitu ya. Nah oke, akhirnya dibawalah kita kemonya, kebetulan pindah rumah sakit, nggak di Santosa, jadi kebetulan ada tante saya yang praktek di RSAS, dan kebetulan memang beliau itu dokter kanker anak. Jadi kanker anak yang memang khusus untuk kanker gitu ya. Nah dokter anak khusus untuk kanker akhirnya dibawa ke RSAS, dibilangin butuh 6 kali kemo, 1 cycle. Nah kita waktu itu nggak ada insurance, BPJS juga nggak ada, dan memang benar gitu ya apa yang udah dibilangin sebelumnya. Jadi sekali kemo itu habis 30-35 juta sekali kemo. Dan setelah itu akhirnya saya urusin tuh BPJS, saya newbie banget, nggak tahu cara ngurusnya gimana gitu ya. Ternyata ribet banget, namun ya. Jadi saya harus ke puskesmas ngantri dari jam 6 pagi. Terus setelah itu dapat surat rujukan, tapi rujukannya itu belum ke RSAS, tapi masih di RS Mitra Kasih Cimahi. Nah, ditanyalah sama orang puskesmasnya, Mbak ini mau ke RS Mitra Kasihnya jam berapa? Karena waktu itu udah hari Senin, jam 10 pagi itu baru beres tuh. Jadi jam 6 sampai jam 10 saya ngantri buat dapetin surat rujukan doang gitu ya. Saya bilang, oh hari ini aja Mbak, gitu. Nah, terus si mbaknya tuh kayak, hari ini, yakin loh kayak gitu mukanya tuh. Saya nggak tahu soalnya. Pas datang, ternyata urutannya 300 ya. Urutan 300.
Oh, ternyata ini maksud bapaknya, saya datang siang gitu ya. Akhirnya saya tanya ke Mang Parkir, Mang, ini biar dapat antrian pagi saya harus datang jam berapa? Aduh, harus jam 5 Neng, habis subuh. Ya udah, besoknya saya datang habis subuh setengah 5, sholat subuh saya langsung ke rumah sakitnya, itu udah dapat antrian nomor 30. Ya. Akhirnya saya pulang lagi karena baru dibuka jam 8, jadi saya datang lagi jam 8 dan itu akhirnya dapat surat rujukan yang ini itu di jam 12 siang. Akhirnya baru bisa dirawat di RSHS, memang biayanya nol, tapi perjuangan untuk ngantrinya luar biasa. Ya, di tahun yang sama saya dioperasi. Belum Mbak, masih baik. Deg-degan soalnya. Nah, jadi di tahun 2021 saya ini didiagnosa sama dokter ada polip di rahim, jadi harus diberesin. Akhirnya tuh di kiri atas saya dirawat, habis 44 juta. Untungnya ada insurans dari kantor, ya jadi 49 juta waktu itu. Nah jadi untungnya dapat insurans dari kantor, tapi memang karena kantor itu ada plafonnya, kan, jadi cuma dibayar 45, jadi kita nombok 4 juta. Oke, nah setelah itu saya langsung program bayi tabung, karena habis di operasi itu katanya bagus untuk langsung mulai program. Nah, itu di kiri atas, itu suntikan-suntikan yang saya terima tiap hari. Kayaknya ada 100 suntikan lebih deh. Ya, sampai terus saya biru-biru. Benar-benar udah sampai bingung mau disuntik lagi di mana gitu ya. Gitu, jadi sampai 100 suntikan dan harus bawa obat suntik kemana-mana. Gitu, nah terus ternyata, next boleh. Nah, jadi bayi tabung itu kan sistemnya kita dikumpulin, badan kita tuh dipaksa untuk menghasilkan telur sebanyak mungkin kan. Jadi saya waktu itu telurnya tuh banyak banget, 20. Jadi badan sekecil saya dipaksa telurnya, jadi kayak overstimulation gitu. Nah, jadi overstimulation, nah ini adalah, ini kebetulan di bulan Mei 2022 itu udah tinggal transfer embrionya aja, jadi telurnya udah diambil, udah diketemuin, tapi karena waktu itu saya kena overstimulation ya, jadi udah sesak nafas, udah kayak mau meninggal lah rasanya waktu itu. Sampai saya tuh dimasukin, jadi karena banyaknya cairan, jadi bekas-bekas telur itu tuh ninggalin cairan, akhirnya sampai disedot tuh cairannya ditusuk, disedot, habis 1 liter. Lebih cairan dari perut. Nah, akhirnya di Mei 2002 ini dibilang oke, siap untuk ditransfer. Jadi embrio-embrionya itu kita udah jadi, dan jadi 4 embrio, nah kita bisa transfer biasanya 2. Nah akhirnya Mei 2022 itu ditransferlah embrio itu. Nah mungkin dari sini ya kita belajar yang namanya learning how to control our expectation gitu ya. Nah jadi kita belajar ekspektasi itu selalu 0 gitu. Kenapa? Jadi sistemnya itu setelah kita transfer embrio, kita tuh harus nunggu 2 minggu untuk dinyatakan jadi embrio yang melayang-melayang itu apakah nempel ke rahim kita atau enggak gitu ya. Nah jadi ternyata harusnya sih nggak boleh test pack ya. Jadi kita nunggu 2 minggu. Nah setelah kita nunggu 2 minggu, test packnya itu kita coba, saya iseng penasaran, terus saya coba test pack. Dari 2 test pack itu sebenarnya bilang berhasil gitu ya. Yes, kata test packnya itu udah yes gitu. Nah tapi sebenarnya itu tuh harusnya kita tetap nunggu, karena ada yang namanya itu kan kalau test pack cuman yes sama no. Kita tuh nggak tahu kadar kehamilannya itu seberapa tinggi gitu ya. Nah akhirnya tes darah. Ketika tes darah ternyata hasilnya nggak bagus. Jadi kadar kehamilan itu minimal banget, memang 10 tuh udah dinyatakan hamil. Pokoknya kalau 0, itu nggak hamil. Waktu itu hasilnya 20. Berarti sebenarnya hamil. Cuman hasil itu tuh tidak bagus untuk yang udah nunggu 2 minggu. Jadi minimal harus 100 gitu ya. Kata dokternya, oke nggak apa-apa, ini sebenarnya bagus tuh hasilnya, hamil katanya gitu ya. Cuman memang kurang kuat aja janinnya. Kita tunggu lagi 1 minggu, siapa tahu naik gitu ya. Ternyata mungkin nggak kelihatan ya, tapi setelah 1 minggu kita tunggu hasilnya 0,2. Jadi artinya embrionya itu tidak tumbuh, jadi kita nunggu luruh aja, gugur sendiri gitu. Nah dari situ kita belajar untuk ya yang namanya udah senang gitu ya, yes gitu. Suami saya juga udah senang banget gitu ya, yes gitu ya, udah berhasil. Cuman ternyata tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya waktu itu kita belajar untuk replace our negativity sama
positif gitu. Oke, nggak apa-apa, belum berhasil, mungkin belum jodohnya gitu ya, belum dikasih, aduh, belum dikasih sama apa namanya Tuhan. Tapi kita coba untuk enable. Jadi dengan, aduh maaf ini sambil agak nangis, saya nggak pernah cerita di depan umum tentang ini. Aduh. Nah jadi ini adalah salah satu ya, kebayang ya yang habisnya kayak, wah ini berhasil gitu ya, tiba-tiba saat tes, oh ini belum berhasil, daunnya daun banget waktu itu, saya benar-benar nangis seharian. Suami Haris mungkin waktu itu dia nggak mau nunjukin gitu ya, apa namanya, kekecewaannya dia yang kuat gitu, udah nggak apa-apa, nanti kita coba lagi gitu kan. Jadi kita pikir, oh ya udah nggak apa-apa, kita replace dah si negatif tadi. Jadi oke, kita gagal, tapi seenggaknya nunjukin saya tuh cukup kuat untuk menerima satu suntikan itu gitu ya. Badan saya tuh cukup kuat gitu. Jadi semua treatment itu tuh capek gitu ya, melelahkan. Tapi at least Allah tuh nunjukin saya tuh kuat melewati itu gitu. Selanjutnya. Oke, nah pas banget baru beres gagal IV ya. Karena papa saya cancer juga, akhirnya waktu itu kita udah mulai concern sama yang namanya insurance. Karena kita tahu banget biayanya kemarin pas lagi papa kemo tuh sebenarnya bukan cuma 30 juta doang gitu ya. Tapi lebih dari itu, kayak ada satu obat yang harganya 2 juta, satu kapsul. Lupalah kapsul apalah. Pokoknya intinya karena udah tua juga kan, jadi harus banyak minum vitamin segala macam. Intinya saya udah mikir, yuk kita harus punya nih, gitu kan. Jangan cuma dari kantor doang gitu. Nah, akhirnya kita tuh sampai mana ada nasabah yang mencari datang ke kantor insurance gitu ya untuk ayo kita mau buka, ini jarang banget kan. Nah, saya sama suami tuh kayak gitu, saya sampai ke kantor Generali gitu. Akhirnya apa namanya, kita kantor Generali, terus ketemu sama orangnya malah bilang, tapi saya mau resign Pak. Agennya itu malah, iya tapi udah dijelasin panjang lebar ya produknya apa aja, terus ujung-ujungnya tapi saya tuh mau resign sebulan lagi ya, kayak nggak jadi dong kita ambil ya, kalau orang yang resign kan gimana, nanti kita klaim susah gitu ya. Nah akhirnya kita nggak jadi aja, ditunda lagi punya insurance pribadinya, sampai kita datangin itu kantor ya. Nah selanjutnya nggak tahu, mungkin memang kita udah jawaban dari Tuhan juga. Sebenarnya suami saya tuh memang rutin sepedahan. Waktu itu aku nggak tahu ya hari apa, lupa. Cuman pokoknya dia rutin sepedahan dan memang selalu berhenti di namanya warung senja gitu. Nah saat itu di warung senja itu cuman ada Ko Andre sama suami saya, Marit, gitu. Jadi Ko Andre itu mungkin udah melepet ngobrol secara nggak sadar. Ini tuh lagi ditanyain pertanyaan buat rekrut gitu. Jadi kenapa sih kayak kamu tuh kuat bertahan bekerja di industri perhotelan selama ini, yang kayak gitu-gitu. Tapi kita nggak, suami saya tuh nggak ngerasa, belum tahu kan, masih newbie ya, nggak kerasa kalau ternyata itu sebenarnya lagi proses perekrutan gitu. Memang beda ya kalau Ko Andre yang apa namanya, yang rekrut kayak gitu, kita nggak ngerasa di prospek gitu ya atau direkrut gitu. Nah jadi apa namanya, ketemu di situ di warung senja. Nah akhirnya itu bulan April akhir. Nah, suami saya bilang sama saya pulang ya, tadi aku ketemu sama Ko Andre, namanya orangnya baik banget katanya gitu ya. Nah memang yang ngobrol banyak orang prudensial. Iya, hah orang prudensial katanya gitu ya. Kan kita udah pernah punya, aku bilang gitu kan, dan kamu kan kecewa juga waktu itu bla karena tadi sebenarnya betul apa yang diceritain sama Copilab gitu, karena waktu itu kita nggak tahu kalau produknya masih newbie lah, unit link tuh nggak tahu apa, kita mikirnya udah 5 tahun balik ya, samalah seperti nasabah-nasabah pada umumnya pada saat itu gitu. Kecewa, akhirnya kita tutup di tahun 2019. Jadi untuk buka, karena kita udah kepikiran untuk buka insurance, tapi kita nggak kepikiran ke balik lagi untuk pakai lagi, karena kan udah pernah kecewa gitu kan. Akhirnya udah nggak apa-apa, kita ketemu dulu. Ko Andre ini benar-benar follow up-nya jalan terus ya. Jadi awalnya kita nanti aja lah gitu, ngapain sih ketemu bla gitu ya.
Akhirnya tapi ditelepon terus. Sekali, masih belum lagi nanti saya tanya semua istri saya. Sekali, belum lagi, 2 kali ditelepon lagi. Wah, sampai di titik di mana, oke lah kita ketemuin aja. Tinggal kita bilang nanti, enggak gitu ya. Nah ternyata pas datang, malah saya yang lebih cerewet. Jadi saya ini sebenarnya orang introvert. Jadi ketemu orang tuh saya draining, energi saya tuh habis gitu kayaknya kalau misalnya di ketemu orang-orang. Kalau suami saya kebalikannya, dia lebih friendly, jadi relationship sama orang tuh lebih bagus. Kalau saya tuh teman dekat juga paling cuma 1-2 doang. Bukan tipe yang maintenance friendship yang lu apa kabar, enggak. Saya tuh bukan tipe yang kayak gitu. Jadi emang pas ketemu Ko Andre, saya yang jadi banyak ngomong. Mungkin itu tadi ya ilmunya listening ya. Kan kita disuruh banyak denger ya. Nah, mungkin Ko Andre banyak listening juga waktu itu, akhirnya kita nyaman, ditawarin, dijelasin Pak Welty, sama bisnisnya akhirnya join. Di pertemuan pertama. Oke. Nah, kita juga punya Buddy di sini ya, sama Rachel, bareng-bareng berjuang kemarin. Jadi juga itu penting banget juga untuk maintenance kalau kita lagi negatif. Ya saya orangnya lebih ke banyak overthinking ya. Jadi kadang-kadang aduh habis ditolak, mungkin cerita sama Buddy atau cerita sama, untungnya alhamdulillah ya saya bersyukur karena saya berdua ya, dan suami saya orangnya tipe yang positif gitu, ya udah nggak apa-apa kita cari lagi yang lain. Nah jadi balance gitu ya, jadi awalnya negatif tuh jadi netral aja gitu ya, oke kita cari lagi gitu. Next boleh. Oke, nah jadi sebenarnya apa yang dilakuin sih sebenarnya semenjak Mei 2022 join, ya sebenarnya kita follow aja sistemnya sama ngikutin apa yang kata Ko Andre aja saya. Ya jadi training, jadi walaupun di sela-sela kesibukan saya sama suami gitu ya, jadi suami saya tuh kadang-kadang kalau pulang ke rumah, terutama kalau lagi tutup buku, kayak akhir bulan, sama awal bulan sampai tanggal 4, dia tuh udah nggak bisa diganggu-gugat biasanya, karena pulang ke rumah itu bisa sampai jam 12 malam. Nah, jadi saya replace role dia untuk datang training, karena kan waktu saya lebih fleksibel, ya maksudnya lebih saya bisa atur gitu ya. Jadi saya datang training, terus nanti share, terus ya aktivitas aja sehari-hari. 40 days project waktu itu kita ikut juga, dan ikutin OCS point-nya. Jadi semua foto-foto ini ya waktu kita 40 days project juga ini. Dan ya kita percaya aja yang dibilang Ko Andre. Apa ya kita ikutin. Kalian set goal, kita set goal. Kalian minimal ketemu harus misalnya berapa orang ya kita ikutin. Cuman jadi Ko Andre udah sering ngasih challenge ke kita, tapi kita nggak pernah berhasil. Jadi misalnya minggu ini kamu bisa nggak dalam 10 hari closing 5? Gagal ya. Terus kamu bisa nggak dapat 50 juta dalam 2 API 50 juta dalam 2 minggu? Gagal gitu. Kita nggak pernah berhasil gitu ya. Nah sampai boleh next. Nah, jadi bisa dilihat sendiri ya grafiknya. Nah, jadi ketika awal join, karena ada tadi saya cerita di awal untuk buka punya sendiri, jadi memang di awal itu Mei itu, yaitu case punya kita sendiri gitu. Jadi 4 case memang waktu itu kita udah budget 2 juta per bulan untuk punya insurance gitu. Nah, jadi case pertama di bulan Mei 2022, itu case kita sendiri. Nah, setelah itu di bulan Juni itu lumayan lah ya untuk awal-awal gitu, karena di challenge itu tadi 5 case tapi kurang berhasil ya, belum berhasil waktu itu. Akhirnya, nah Juli, Agustus ini kita di bawah karena saya bayi tabung yang kedua. Ya waktu itu tuh Agustus sama September saya kan tadi yang pertama gagal. Saya cobain lagi yang kedua dengan catatan ekspektasi diturunin ya. Jadi gagal ya udah. Nah, akhirnya yang kedua ini boro-boro ada yes gitu ya, benar-benar gagal. Jadi nggak nempel sama sekali. Jadi gagal aja yang kedua gitu. Jadi udah aja itu mah gagal. Dan tapi karena kita udah bilang ekspektasi 0 dari awal, jadi kita nggak kecewa kayak di awal. Karena kita udah tahu kalau kita dengan ekspektasi tinggi itu pasti akan kecewanya lebih banyak gitu. Nah mungkin ini juga berlaku di bisnis ini gitu ya. Jadi setiap kita ketemu orang, memang kita ekspektasinya bantu aja, cukup sampai bantu aja. Kalau misalnya dia mau buka atau enggak itu di tangan Tuhan sebenarnya ya, karena itu kan udah nyambung sama rezeki kan. Kita nggak tahu rezeki itu datangnya dari tangan siapa gitu. Nah sampai akhirnya waktu itu saya bilang ke suami,
ini sebenarnya lagi ada program mungkin cocok untuk, jadi market kita tuh kecil-kecil ya, jadi kita tuh belum pernah tuh ketemu yang namanya market 2 juta per bulan, 3 juta per bulan, itu tuh kita belum ketemu. Tapi kok Andre tuh selalu bilang, oh nggak apa-apa, mungkin itu memang belum waktunya, kalian pertinggi lagi skillnya aja gitu. Jadi ya kita memang kecil-kecil, sampai ini kita bisa top case di bulan September dan Oktober, itu karena perlu cinta sejati teman-teman ya, tapi jadi contohnya. Jadi kalau itu sampai seminggu itu bisa 16 case. Nah, sampai ngisi apa True Force itu agama orang udah sampai dari Kristen jadi Islam. Jadi kita yang baik, cuman kata Pandai bilang nggak apa-apa untuk latihan, bener ya, jadi lebih saset gitu ya, kalau habis ini tuh ngisi True Force lebih saset gitu ya. Tapi itu sampai dari Islam jadi Kristen gitu ya, aduh, udah itu mah. Saking 16 case gitu dalam seminggu. Nah, cuman untungnya waktu kick off kemarin dibilang, kalian boleh jualan Kru Cinta Sejati, boleh. Tapi jangan 1-2 case, 20 case, alhamdulillah saya jual. Begitu ya. Nah, jadi itu waktu itu kondisinya satu, makanya bisa top case, top partner by case ya karena itu. Tapi kita belum dapat nih yang namanya top by API gitu ya, karena belum dapat market yang gede-gede. Nah, waktu itu tiba saatnya di Desember awal. Boleh next? Oh belum, lupa berarti. Nah jadi tadi yang jadi top by case itu ya sebenarnya rejection tuh banyak gitu ya. Tapi kita lagi-lagi practice reframing when we get rejected. Jadi reframing dari yang tadinya negatif jadi positif. Ya udah nggak apa-apa ditolak, mungkin belum rezekinya aja, tapi seenggaknya kita bisa jalin silaturahmi sama orangnya kan. Yang udah lama lagi buat saya tuh kan bukan tadi di awal saya udah bilang bukan tipe yang halo apa kabar gitu, bukan gitu ya. Tapi saya jadi bersyukur kalau saya bisa ketemu teman-teman lama gitu ya, yang tadinya nggak pernah ngobrol, jadi tahu update-nya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita selalu praktis yang namanya reframing. Dan Ko Andre tuh sampai bilang gitu ya, kalian tuh nggak pernah curhat sih kalau kalian habis ditolak apa gimana gitu, sampai bingung Ko Andre tuh gitu ya. Sebenarnya kenapa gitu, terus ya kita kita memang dari awal aku sama suami udah yang tadi ekspektasinya 0 dan kita selalu praktis ini reframing aja. Jadi kalau ditolak ya udah kita cari yang lain. Yang penting kita udah melakukan peran kita gitu. Kalau nanti closing apa enggaknya ya itu lagi-lagi urusan yang di atas gitu. Nah jadi selalu yang namanya praktis yang namanya reframing gitu. Nah selanjutnya. Nah jadi di awal itu masih 120 juta teman-teman ya di awal Desember. Berarti harus diajak 180 juta di bulan Desember. Tapi ya waktu itu Ko Andre di awal udah bilang, sebenarnya kalian itu jadi kita memang konsisten, tiap bulan, tiap minggu tuh ada closing gitu ya. Cuma memang mungkin untuk final sprint itu kurang. Jadi ya bagus sih, tapi kurang untuk final sprint gitu ya. Nah, jadi Ko Andre itu di awal udah bilang, kalau misalnya bilangnya itu kayak gini, kalian kalau misalnya dihitung, jadi karena suami saya akuntansi, dia dihitung, jadi kurang berapa lagi API, harus ketemu berapa orang dengan rata-rata average API kita. Nah, average API kita itu kecil banget, ya paling 1 juta kurang lah, gitu ya, kecil banget lah, pokoknya belum ketemu market yang gede, karena kebetulan papa saya itu dulu sama juga korban unit-linknya, jadi sebenarnya beliau kurang setuju untuk saya di sini gitu. Tapi ya kita gas aja, justru saya pengen buktiin ke papa saya, suami saya juga pengen buktiin kalau this is the right place gitu for us to grow gitu. Nah, jadi susah untuk nge-touch market keluarga saya. Karena papa saya tuh lumayan dominan orangnya gitu. Nah, jadi kita market tuh kecil-kecil gitu. Akhirnya ini di awal juga di 9 Desember masih 150 juta, di 16 Desember juga masih 166. Kecil banget ya. Jadi ya maksudnya wah mungkin gak nih ya, berarti kan ngejarnya hampir setengahnya ya dalam 1 bulan, sedangkan kita selama ini 100 bulan aja dalam waktu beberapa bulan gitu kan ya, karena baru join gitu. Tapi kita tuh ngerasa karena kita orang ya udah gaskin aja dulu gitu ya, jadi nge-build yang namanya resilience gitu, daya tahan kita gitu. Jadi ya udah kita coba maksimalin aja apa yang kita bisa lakukan, karena waktu dihitung-hitung
kata Ko Andre, kalau kalian nggak naikin market, kalian harus ketemu minimal 150-200 orang untuk bisa achieve. Gitu ya. Jadi pilih mau naikin market atau mau banyakin ketemu orang. Dan tadi juga tahu ya, saya sama suami bukan yang belum full time gitu ya. Jadi untuk ketemu 150 orang dalam waktu 2 mingguan, 3 mingguan itu kayaknya impossible gitu ya. Akhirnya dibilang lagi sama Ko Andre, pokoknya percaya aja lah sama leadernya. Jadi Ko Andre bilang lagi waktu itu, kalau misalnya kalian mau promosi, kalian harus melakukan sesuatu yang beda. Apa sih sebenarnya sesuatu yang bisa kalian lakuin yang biasanya yang beda dari yang lain gitu. Kalian nggak bisa sama aja kayak gini karena sebenarnya ya bagus-bagus aja toh konsisten gitu ya. Next. Nah, jadi di bulan itu kita akhirnya coba ngepas sedikit market saya di Cianjur. Nah, jadi ada tante saya yang dulu juga sama, pokoknya kita sekeluarga tuh nggak korban lah ya, maksudnya salah pengertian aja tentang unit link. Nah, jadi tante saya dokter, dia punya klinik di Cianjur, pokoknya yang paling terkenal tuh dia sama suaminya aja di Cianjur. Kita ke rumahnya tuh waktu itu, boro-boro di apa ya, kayak diketemuin gitu, tante saya di kamar terus sepanjang hari di kamar terus pokoknya, nggak mau ketemu sama kita. Akhirnya kita ngobrol sama anaknya. Bener-bener itu mah bener-bener kayak menghindar gitu, tahu kita mau cerita tentang insurance tuh ya. Jadi tante saya di kamar, akhirnya ngobrol sama anaknya. Alhamdulillah closing sih anaknya satu case. Dan kebetulan di Desember ini karena Ko Andre bilang kita harus making market, kita belajar untuk upselling. Jadi kita awalin kecil-kecil, kita tawarin dulu yang gede gitu ya. Ya nanti mereka bisa closing agak gedean sedikit lah angkanya gitu. Nah, jadi kita coba lagi, dan akhirnya closing lah 1, lumayan lah nambah-nambah. Jadi seharian ini ketemu 4 orang, di Cianjur cuma closing 1. Nah, selanjutnya kita ke Jakarta. Kebetulan saya waktu itu ada event di Jakarta, ya udah sekalian aja ketemu orang. 9 orang kita ketemuin di Jakarta, nggak ada yang closing. Ya, jadi 9 orang di Jakarta nggak ada yang closing. Jadi rata-rata kenapa nggak ada closing, pada udah punya. Dari kita udah review juga, ya memang mereka kalau mau nambah juga belum ada budget. Ya udahlah, seenggaknya nggak apa-apa, kita menabur aja. Tadinya pantang pulang sebelum closing, tapi ya udah capek juga ya ketemu pulang gitu ya. Ya udahlah, terima aja dengan lapang dada. Akhirnya kita pulang dan balik lagi. Ya, jadi kita di Jakarta tuh ketemu 9 orang. Ya kita bagi 2 karena ya tadi beruntungnya saya berdua, jadi saya kemana pokoknya total 9 orang yang nggak ada yang closing. Nah, terakhir di Subang, kita ke Subang juga karena Subang ini tempat mertua saya gitu ya. Jadi di Subang. Nah, ternyata di Subang ini satu kampung, satu desa itu pernah buka Prudent semua. Satunya Prudent semuanya satu kampung. Wah, udah ada agennya ya. Jadi agennya tuh benar-benar pintar ya, benar-benar satu kampung yang punya warung udah dia datengin, yang punya klinik dia datengin, semuanya udah punya. Nah, sayangnya dulu dia kurang bertanggung jawab, mungkin belum mengerti lah ya sih lebih dalam. Jadi banyak yang udah close karena dia pindah ke insuran lain. Jadi ditinggalin aja gitu aja. Jadi banyak yang kecewa. Nah, kebayang ya udah muter di Subang, punya cerita begitu, susah banget buat closing ya. Nah, waktu itu pas waktu kita ke Subang, kita masih kurang FPI 4.700.000 per bulan. Itu waktu di Subang. Nah, waktu itu datanglah ke yang punya klinik. Dia memang di sana tuh, di Subang tuh ya pada gede-gede pendapatannya, tapi cicilannya banyak pisan. Soalnya, jadi dia sebenarnya thank you juga ya sama Korey, itu ada video mana Raffi Ahmad ya, yang perlu cerah ya. Jadi saya sering posting itu tuh di Instagram tiap hari. Kayaknya waktu Desember itu saya posting hampir tiap hari. Nah, saya tunjukin tuh ke yang punya klinik itu, nih tuh yang Raffi Ahmad aja promosiin perlu cerah berapa bulan. Nah, dia kebetulan memang tipe-tipe yang begitu. Aduh, mau ya, Mbak. Coba dihitungin berapa. Dihitungin lah. Dia minta yang berapa gitu, pokoknya gede banget. Akhirnya pokoknya premi per bulannya itu 4,7. Pas banget nggak sih sama FPI kita ya? Nah, tapi kita lagi-lagi balik lagi ekspektasi 0 ya. Jadi nggak boleh kita udah pokoknya udah bikinin. Aduh, ternyata sebenarnya masuk, tapi saya masih punya cicilan 17 juta per bulan kata dia. Ya baru beres. Gila ya, gede banget ya, nggak kebayangnya 17 juta per bulan. Jadi
Nantilah pas bulan April tahun ini ya, nanti kita datangin lagi nih April, nggak tahu jawabannya apa. Nah, jadi akhirnya gagal aja ya. Subang juga gagal. Nah, tapi karena saya sering posting tiap hari di insurance, tiba-tiba nggak tahu itu datang kayaknya berkah dari Allah aja gitu. Waktu itu saya ini ada, belum Mbak. Di sini ada, halo Tama dengan kita temennya Abe. Nah, Abe ini punya bisnis. Bukan kok Abe tapi namanya memang Abe ini punya bisnis, tapi memang semenjak pandemi bisnisnya agak turun. Jadi ketika dia mau buka insurance tuh dia kayak ragu-ragu karena dia belum tahu nih bisnisnya sekarang kayak gimana gitu ya. Intinya belum buka gitu, tapi kita udah jelasin. Nah, tapi dia cerita sama temennya yang punya bisnis juga, kalau misalnya mau buka insurance bisa nih ke kita. Nah, akhirnya Tama ini adalah nasabah pertama yang saya sama sekali nggak kenal, ketemu P1 itu udah langsung closing. Gitu. Jadi apa namanya? P1 tuh Zoom dulu, saya jelasin dulu tuh Pak Welty. Nah, pas P2 udah langsung closing tanpa nanya-nanya banyak. Karena dia memang ya udah emang udah pengen buka dan dia memang punya di asuransi lain tapi kurang plafonnya tuh kurang oke. Nah, saya jelasin yang black card karena sesuai tagihan, akhirnya dia mau langsung buka. Hari itu juga tanda tangan dan ini nasabah pertama yang benar-benar circle yang luar banget gitu. Nah, yang di tengah ini sebenarnya adik saya, istrinya adik saya. Nah, itu juga belum kita touch tuh sebenarnya marketnya karena saya nggak mau konflik sama bapak saya. Jadi jadi kita tuh kalau misalnya mau touch yang keluarga itu harus hati-hati gitu ya, karena waktu itu saya udah pernah jelasin ke bapak tuh langsung nolong, enggak, insuransi bapak enggak, bapak udah tua, bapak nggak mau punya insuransi, bapak begitu. Jadi waktu Ko Andre nanya bagaimana hasil pertemuan dengan ayah, rate 0 sampai 100 saya bilang 0 karena memang seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, kita buktiin aja kita bisa tanpa bantuan papa gitu ya. Nah, jadi yang ini saya coba sambil ngobrol-ngobrol aja. Lalu kalau misalnya mau buka dana pendidikan, tuh cerah yang kayak di videonya Raffi Ahmad, itu boleh. Ternyata, oke, saya bilang dulu sama Aldi itu adik saya. Terus ternyata bilang, dan pas datang, besoknya, langsung aja ketemuan, langsung closing juga tanpa dijelasin apa-apa. Jadi benar-benar yang ini itu benar-benar dalam sehari kita closing bisa 2. Jadi paginya ke Tama ini, sorenya ke adik saya untuk langsung closing di bulan Desember itu. Tapi ya sebenarnya banyak juga penolakan kayak yang di sini ya. Jadi intinya mah optimis aja dulu lah, gaskeun gitu ya. Karena itu tuh jadinya bikin kita kadang-kadang tuh kreatif gitu ya. Yang tadinya nggak kepikiran mau ke Subang lah, mau ke Jakarta lah, mau ke Cianjur, karena udah injury time ya kasarnya mah. Jadi ya udah datengin aja dulu gitu. Nah, jadi optimis itu jadi nolong kita untuk problem solving sama lebih kreatif lagi gitu. Oke, next. Dan akhirnya setelah berdarah-darah, ini udah terlalu berdarah-darah, karena jadi selama bulan Desember itu saya sama suami itu jadi setiap hari pulang jam 10 malam. Nggak setiap hari pulang jam 10 dan Ko Andre tuh tiap hari nelfonin. Aduh, kok masih kurang 4 juta lagi. Nah, Ko Andre tuh bilang reframing kan. Aduh, bukan masih lagi, tapi udah tinggal. Beda ya bahasanya, udah tinggal 4 juta lagi gitu. Nah, jadi, oh iya ya, udah tinggal lagi. Jadi, bukan kayak, aduh masih kurang, tapi kayak, oh udah tinggal 4 juta lagi. Nah, itu tuh beda, jadi bikin kita lebih positif gitu loh. Nah, ya udah pokoknya tiap hari pulang jam 10, suami saya masih sambil kerja, saya juga waktu itu udah lumayan ngomongin kegiatan, pokoknya fokus dulu untuk final sprint, sampai suami saya mimisan 2 kali. Bener-bener berdarah-darahnya beneran, tapi dia nggak bilang sama saya kalau dia mimisan, karena kalau saya bilang saya pasti lebih kayak udah nggak usah ini gitu ya. Jadi dia nggak bilang, dia bilangnya pas sudah beres ya kemarin kok mimisan kata dia gitu ya. Oh berarti kamu udah mulai stres nih. Saya juga sampai jerawatan ini masih ada sampai sekarang. Jerawatan di jidat sekarang ya ada aja tuh ya gara-gara Desember kemarin stresnya di namun, tapi alhamdulillah terlewatin karena kita ya udah gaskeun aja gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini sih yang kemarin saya bikin sadar sama suami saya gitu ya. Kan kita udah beres nih kemarin ngejar adik, kita liburan Januari Februari, nggak banyak aktivitas, ya adalah ketemu orang, tapi yang nggak sama habitnya kayak waktu Desember kemarin gitu. Nah, di Februari 2023 kita tuh pergi umroh. 2 minggu kan tuh udah pakai. Habis umroh 2 hari kemudian suami saya ada workshop di Bali. Saya ikut. Nah, udah weh itu mah 3 minggu nggak ngapa-ngapain. Tapi bonus sama komisi tuh
tetap ditransfer. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Aduh iya, ya ampun ini mana ada nih bisnis yang seperti ini. Kalau kita kerja kantoran nggak masuk ya kagak dibayar gitu ya. Ini kan aktivitas ada, bonus tetap di transfer, komisi tetap ditransfer tepat waktu ya. Mana lagi coba yang bisnis yang seperti ini gitu. Jadi kita mulai wake up lah, ayo kita bangun kita kerja. Tuh, nah akhirnya ya kita sadar, boleh next ya, kalau memang kita tuh harus bangun dan take off untuk melanjutkan bisnis ini biar kita bisa mencapai goal di tahun ini. Terima kasih. Udah sih itu aja sharingnya. Kok Andre nggak ada suaranya? Wow. Kalau sebelah kanan kiri Anda ada partner. Kalau lu kenal partner yang ada di online, bilang sama partner promosi di bulan Juni tengah tahun. Promosi AAD di bulan Juni. Oke. Niken Kalau sebelah kanan kiri lu ada leader AAD, bilang sama dia apa? Promosi jadi AD di tengah tahun. Promosi jadi AD di tengah tahun. Ayo Nita promosi. Oke. Saya mau bilang betul. Saya pernah diskusi sama meeting gitu ya. Dan saya nanya sama Haris kita kok lu nggak pernah curhat ya? Kok lu nggak pernah datang gitu ya, muka manyun dan kenapa ya kok gini ya? Kayaknya nggak ada loh. Nah, menurut saya itu sebuah karakter, sebuah sebuah kapasitas yang besar yang ada dalam hidup mereka. Bahwa dalam tekanan di bulan Desember, di bulan November, tekanan, maaf, waktu bulan Mei saya tahu kita ketemuan di Kota Baru dapat hasil nggak bagus, soal tadi yang bayi tabung, kita masih datang, walaupun muka sedih, masih mau ketemuan, mau training. Saya tahu itu hal yang sangat nggak mudah, karena biaya juga besar, berapa gitu? 120 juta baru keluar duit besar dan hasilnya nggak sesuai, dan tentunya itu hal yang stressful ya. Tapi pada momen itu pun saya nggak melihat kapasitas mereka itu yang jadi saya pikir wah, that's why berani invest dalam hidup mereka, saya berani fokus sama mereka karena apa? Saya ngeliatin sebuah pribadi yang kita minggu ini keadaan belum berhasil, keadaan begini, lu ketemu seminggu 5 orang, kok Andre siap. Kita ketemu 8 orang Haris, kok Andre siap. Keadaannya nggak sesuai harapan, keadaan belum begini, dan saya rasa ini hal-hal yang kita butuhkan nih, untuk kita boleh berhadapan dengan fakta. Ya, di bulan Maret ini kita punya goals di awal tahun yang besar, ya nggak sih? Ya, kita punya goals yang asik di akhir tahun, entah itu Star Club, entah itu Double Star Club. Dan memang dibutuhkan sebuah keberanian untuk ngeliatin fakta yang ada. Sekarang gimana ya? Kita itu punya satu orang teman di GPS, yang dari awal, saya nggak tahu ini bagus apa enggak, saya ambil positifin aja. Dari awal mereka ketemuan, partner dari GPS ini AAD, sekarang AD, bilang gini, saya itu ya di bulan terakhir promosi AAD, gua closing berapa kita? 180 juta. Jadi bagusnya buat mereka adalah mereka tahu bahwa bisa ya. Jadi di Desember ngejar 180 mungkin ya, itu bagusnya. Nggak bagusnya apa? Nanti aja di Desember ya. Teman gue juga bisa 180. Ya, gue juga bisa. Aduh. Yang lebih lucu lagi nih, gue nanya, teman lu yang AAD naik jadi AD, udah di bulan Desember tahun kemarin mereka promosi 600 juta di bulan Desember. Saya bilang lu jangan ikut-ikut ya, lu jangan ikut-ikut ya. Lu jangan ikut-ikut 600 juta.
Tapi bagaimana dengan keadaan kamu dan bagaimana dengan keadaan saya? Oke, apakah keadaan hari ini, target yang lu punya apakah sesuai? Apakah lu punya track record yang bagus? Apakah mempergunakan waktu lu dengan sangat efektif? Oke, saya masih ingat saya bilang sama Victor, Tor, thank you Tor ya, lu menyadarkan gua tuh waktu Victor bilang, kalau lu mau tahu lu di mana sekarang, lihat agenda lu. Oke, kalau kita mau tahu keadaan kita hari ini bagaimana, lihat keadaan agenda kita. Oke, bagaimana dengan waktu kita? Apakah maksimal atau enggak? Apakah kita pakai waktu kita dengan sungguh-sungguh atau enggak? Pulang dari sini, makannya kita apakah sejam atau 2 jam atau setelah makan ngopi ngobrol atau kita pergunakan waktu dengan efektif atau enggak? Oke, hari ini kenapa saya pakai batik? Ada yang tahu? Karena di Bang Mayapada ada Pak Jokowi, jadi tempat ramai banget. Saya ajakin sama betul rumah sakit grand opening hari ini. Jadi Arya sebagai CEO datang, nanti ada fotonya ya, dia ada di panggung begitu dan saya sebagai Bapak Dukcapil nemenin Bapak Arya gitu ya. Sebenarnya bintang tamunya Arya, bintang tamunya Bapak Arya. Oke, tapi ngeliatin semua iya ya, kalau orang semakin sibuk, ada Pak Dato Tahir gitu ya. Orang sibuk gitu ya, waktunya tentunya berbeda ya. Ada orang-orang di level yang bagus, ada menteri menitnya datangnya, Pak Dato Sri Tahir datangnya gimana? Oh iya ya, memang mereka pasti menggunakan waktu dengan sangat berharga. Kalau Anda tahu waktu lu berharga, maka lu akan pergunain itu dengan berharga. Oke? Kalau lu tahu bahwa kita bisa positif sama seperti kita bilang, terlepas keadaan kita, apa yang kita alami minggu kemarin, terlepas keadaan di rumah, oke, ngurus anak, spouse, dan lain sebagainya. Mungkin hari ini lu bisa bilang keadaan lagi nggak nyaman. Atau bisa bilang kayak kita, aduh lagi nggak asik banget nih. Oke, tapi kalau kita bisa belajar itu bahwa put your ekspektasi sama orang yang benar. Ya, di bidang psikologis, Yoke suka bilang, ekspektasi itu datang karena pengenalan. Kalau saya kenal Revin, bukan tipe yang ngerti multimedia misalnya, maka kalau saya expect Revin ngerti multimedia dan dia beresin, artinya saya yang salah tuh. Gua salah ekspektasi. Di rumah, Yoke itu nggak expect gue benerin lampu, benerin mebel, WC apalagi ya, itu udah pasti nggak mungkin. Enggak expect gue. Karena Yoke kenal Andre, saya nggak mungkin sampai rumah masih mikirin ini lampu belum beres gitu ya. Ini mebel, ini air, enggak. Yoke kecewa. Kalau Yoke expect-nya salah. Begitu pula dengan kita nih. Kita kenal, tadi kita bilang, bapaknya nggak begitu suka asuransi. Jadi nggak expect bapaknya closing. Jangankan closing, disupport aja nggak expect karena kenal. Jadi hari-hari ini, fakta yang kita punya, kita perlu put ekspektasi yang benar nih. Oh, nasabah gua ini, gua nggak tahu, kenal juga baru. Oke, belum kenal lama. Oke, gua nggak yakin dia punya mindset yang benar soal asuransi. Kalau kita expect-nya ketinggian, Ko Andre, nah ini mah closing Ko Andre ya. Di bulan Maret mah gua akan closing ya, dapat API 100 juta dari sini. Hati-hati. Karena ekspektasi datang dari pengenalan. Gitu. So, saya berharap kita semua dapetin sesuatu. Tadi Beca ngasih masukan bagus. Andre, kayaknya bagus nggak ya kalau kita sharingnya di 40 Days Project. Nah, nanti kita ngobrol sama Riko, boleh juga tuh ya. Karena partner-partner bisa dengerin bagaimana perjuangan. Bukan hanya kita, tapi semua partner-partner yang jadi AD di tahun kemarin pasti punya perjuangan yang luar biasa. Oke, boleh kita semua bangkit berdiri buat teman-teman yang onsite. Teman-teman online kalau mau bangkit berdiri juga boleh. Oke. Bilang kiri kanannya, ketemu sama kiri kanannya. Ngobrol sesuatu hal yang bagus dalam hidup mereka. Perkatakan hal yang bagus. Cerita hal yang bagus sama mereka. Ceritain apa yang lu mau kejar minggu ini. Apa yang lu mau lakuin. Apa yang lu dapetin dari hari ini. Sharing dari kita juga boleh. 2 menit untuk kita boleh ngobrol. 2 orang cari pasangan berdua.
dan cerita apa yang lu dapetin, apa yang lu mau lakuin. Oke, apa yang lu bersyukur boleh ada di Legacy. Cukup waktunya 2 menit. Dari sekarang, silakan. Oke, thank you banget. Salam buat teman-teman online yang lagi di Jakarta, di luar kota. Semangat semuanya. Terima kasih banget. Dan selamat pagi. Pagi, thank you.